Selamat pagi saudara-saudari semua. Selamat datang di Renungan Pagi. Dan kita melihat kitab 1 Samuel pasal 28 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Cerita sudah sampai pada akhir dan hari ini kita melihat dalam kisah Saul bertanya kepada pemanggil arwah atau roh peramal. Kemarin kita melihat Pastor Joas menerangkan Saul sangat takut. Dan hari ini kembali kita melihat ketakutan Saul. Dan di dalam teks Inggris, takut itu fear. Di dalam Alkitab, takut pada Tuhan juga itu fear. Sama dalam satu huruf. Pada saat setiap kali Saul ketakutan, dia takut, bersamaan juga menggunakan kata takut Tuhan, takut itu, dan fear dalam satu kata. Hari ini bisa kita melihat ketakutan Daud dan ketakutan dari Saul. Hari ini tema, janganlah memilih untuk takut, tapi pilihlah untuk takut akan Tuhan. Pada ketakutan, jalan keluar kita adalah takut pada Tuhan. Di 1 Samuel ada hubungannya dengan kitab Samuel. Ada kitabnya dengan kitab Ulangan. Dan juga ada hubungannya seperti di sama Israel atau dengarlah hai Israel, dan Samuel juga bernama Samuel. Samo artinya dengar, sama. Elohim yaitu Allah. Kitab Samuel dengan banyak konsep dengan kitab kitab Ulangan dengan terangan. Haruslah mendengar, kalau tidak mendengar akan mendapatkan kutuk. Dari penelitian kitab Ulangan dengan kitab Samuel dengan satu orang penulis. Atau di dalam kitab Ulangan menggunakan di kitab Samuel bagaimana cara memakainya, dan di situ di saat yang nyata kemarin di pasal 27 dikatakan karena takut Daud mengandalkan orang Filistin dan dia membohongi pemimpin orang Filistin, pemimpin orang Filistin. Dia membunuh bangsa asing, tapi dia berkata dia di situ menyerbu orang sebangsanya. Daud berkata, saudara pun saya bunuh. Karena ketakutan Daud yang tidak ada jalan keluar sehingga ia berbuat demikian. Bahkan ia membunuh semua orang orang pada kota yang ia serbu, agar jangan sampai ada yang hidup memberitahukan tentang dia kepada Raja Akis. Pasal 28 ayat 1 sampai 2 itu ada pembicaraan Daud dengan pemimpin orang Filistin. Ayat 1, pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentara untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau bersama orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Jawab Daud kepada Akis,
Akis adalah pemimpin orang Filistin. Daud berkata, baiklah engkau dapat tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Bagi Daud, sekarang kamu bersama dengan aku untuk menyerang orang Israel. Tapi kata Daud, saya berkata, apa yang saya katakan engkau tahu, dan Daud tidak berterus terang apa yang ia lakukan. Seperti istri saya, apakah kamu mencinta aku? Lalu saya jawab, kamu tahu. Jadi tahu, cinta atau tidak cinta itu satu seperti tidak jawaban. Jadi Daud tidak memberitahukan kalau dia membunuh orang Filistin, sebab kalau Akis tahu maka akan membunuh Daud. Dan Daud merasa mengatakan, engkau telah menjawab jawaban yang aku inginkan. Kemudian menjadikan dia pengawal sendiri, pengawal pribadi, pemimpin, pengawal dalam kerajaan. Sebab Daud sangat menghadapi bahaya kalau dia menjawab iya. Seumpamanya kalau dia bersama Akis perang benar membunuh orang Israel, mulai sejak itu misi dengan Daud tidak ada bagiannya. Sebab Daud akan menjadi Raja Daud dan akan menjadi Raja Israel. Dan kehendak Allah, Daud dan keluarga, bukan hanya Daud menjadi raja, bahkan keluarganya selamanya, kerajaannya tetap kokoh sampai pada Yesus. Dan keturunan Daud akan menjajah di dunia. Dinasti dalam kerohanian kalau bersama dia membunuh rakyatnya sendiri, tidak mungkin Daud akan menjadi seorang pemimpin. Dan banyak menjadikan kecurigaan bagi orang lain. Dan Tuhan sangat menjaga dia. Pada saat kamu membaca pasal berikutnya, memang dia tidak berangkat untuk berperang. Dan kita melihat ketakutan bisa membuat orang pergi dari nasibnya. Di poin yang kedua, ketakutan bisa membuat orang keluar dari nasib atau dari misinya. Kita lihat kita tahu Tuhan menjaga hidupmu, jadi bagianmu Allah pasti akan menjaga. Tidak perlu kamu berusaha atau melakukan yang tidak berkenan bagi Allah untuk mendapatkan keuntungan. Dan Daud mengalami ia diurapi, tapi dalam keadaan yang sangat berbahaya, ia pun kelemahannya sulit untuk memilih pada Allah. Dia percaya Allah tidak bertanggung sehingga membuat saya demikian. Jadi saya harus mengandalkan diri saya sendiri dan saya harus bertindak sendiri. Manusia mudah sekali kalau menghadapi bahaya atau kesusahan, mudah kembali untuk bertanggung jawab sendiri. Aku mau mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi banyak akan melakukan banyak perkara untuk melindungi diri sendiri. Dan akarnya karena takut. Saya merasa ketakutan Daud itu sangat sulit. Kalau bagi saya pun sulit untuk memilih. Saya memilih Tuhan sebab tak ada jalan keluar. Tapi saya merasa Tuhan punya kasih karunia. Jadi pada saat kita takut, kita harus tahu ketakutan akan membuatmu akan kehilangan nasibmu atau misimu. Seperti Daud hanya
kembali membuat saya ingat pada seseorang tokoh karena saya pengajar sejarah. Dulu ada seorang Amerika, dia datang ke keluarga mesin, dia bernama Richard. Dia sangat pintar, dia sekolah juga sangat pintar, ingin berbuat perkara yang besar. Karena dia miskin, dia sekolah bagian kejaksaan. Dia selangkah demi selangkah dia naik. Di tahun 60-an dia pernah menjadi wakil presiden dan juga menjadi jabatan yang tinggi. Ya, dia berpikir pada saat itu menjadi wakil presiden, dia ingin menjadi presiden. Dan di bulan 60-an akhir, ia pun berhasil menjadi presiden. Dia menjadi presiden sangat baik. Di banyak perkara yang sulit diselesaikan, ia selesaikan. Seperti pada saat itu masalah di Amerika dalam perang, dalam jabatannya ia berhasil menghentikan perangan dalam negara ini sendiri, dan dia bersama Presiden Cina pun bekerja sama. Dulunya Cina dan Amerika itu adalah musuh, dan akhirnya mengadakan hubungan antara Amerika dan Cina dan mendorong perdamaian dunia. Dan dia ingin menjadi presiden yang kedua kali. Tetapi karena dia takut tidak berhasil, dalam masa pemilihan dia mengutus para detektif terhadap orang yang melawan partainya. Mereka di situ mencuri info-info, bahkan dengan menggunakan alat pencuri dengar. Tidak ada orang tahu, dan ia berhasil menjadi wakil yang kembali dalam kedua kalinya. Tetapi di masa dia menjabatannya kedua ini, masalah ini terbongkar. Dan presiden ini pernah kamu dengar, dia bernama Richard Nixon. Dia nasibnya memang menjadi presiden karena di sama paten dia bisa menjadi wakil presiden dan menjadi presiden. Dan pada saat pemilihan kedua dia bisa menjadi presiden. Habis di Florida, kebanyakan orang berpihak pada dia, tetapi karena dia takut tidak ada merasa aman, dia bisa menjadi dua jabatan presiden. Kemudian dia bisa pensiun tapi karena perkara ini ia mengalami dia sendiri akhirnya berhenti kerja sebagai presiden, menjadikan satu berita yang sangat buruk bagi dia, menjadikan orang Amerika tidak suka pada dia. Kita lihat Richard kehilangan pada jasmaninya karena dia takut. Saya ingin melihat, sebenarnya dia tidak perlu berbuat demikian, dia bisa menang menjadi presiden dan pilihan suara, tetapi karena dia dari keluarga yang miskin menjadi dia takut. Saudara semua, banyak rancangan Tuhan kepadamu, tapi karena kita takut kita pergi. Seperti Saul, dia kehilangan nasibnya. Dan kemudian kita melihat nasibnya, kisahnya Saul, ayat 7 sampai 11. Di ayat ketiga dikatakan, rupanya Saul pernah memberikan perintah untuk menyingkirkan dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Pada saat itu Saul melihat orang Filistin berkumpul
lalu bergerak maju berdekat pada Sunam. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Mereka sebelum berperang terlebih dahulu mengadakan persiapan. Orang Filistin pada masa itu sangat kuat, tapi kelihatannya tentara Israel mereka lemah. Jadi di ayat kelima dikatakan ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hati sangat gemetar. Kita lihat Saul masih melihat keadaan situasi tidak memungkinkan, dia sangat takut. Di ayat ke-6 dikatakan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Saul ingin mendengar petunjuk Allah, tetapi tidak terdengar. Kita melihat dia ketakutan, telinganya tidak mendengar suara Tuhan, dan dalam perkara ini Tuhan tidak berbicara kepada dia. Jadi di ayat ke-7 saya tidak mendengar, maka mencari Samuel. Jadi di situ dia mencari pemanggil arwah untuk minta petunjuk. Di sini kita melihat ketakutan bisa membuatkan kita tidak mendengar suara Tuhan, bukan karena Tuhan tidak bicara. Ingatkah waktu terakhir Tuhan berkata kepada Saul, kembali di ayat 15, yang terakhir perkataan Saul, Tuhan terhadap Saul, karena perkara orang Amalek ini, karena Saul sayang kepada orang Amalek, dia tidak membunuh hewan ternaknya, kambing dombanya, dan Tuhan sangat marah karena ia bersalah kepadanya. Dan terakhir ini perkataan Allah kepadanya, sesungguhnya kenapa Allah tidak berbicara kepada Tuhan? Kalau saya dari segi Tuhan, apa yang ingin ia katakan dia telah firmankan, seperti difirmankan tetapi tidak mendengar. Tuhan terhadap perkara yang lalu dia sangat peduli, tidak berbicara karena menanti pertobatan dari Saul. Walaupun lewat sejarah saya berkata, kalau Saul mengaku benar dia salah, saya percaya sejarah akan berubah. Jadi saudara-saudari semua, saya tidak tahu kapan kamu terakhir mendengar suara Tuhan. Ada kalanya kamu merasa Tuhan tidak berbicara kepada saya dan lain-lain. Saya merasa ada satu kemungkinan kamu pikir kapan terakhir Tuhan berbicara kepadamu, dan renungkan bagaimana waktu Tuhan berfirman kepadamu dan tanggapanmu, apa makna dari Tuhan. Dan satu hal yang sangat penting, Saul melihat keadaan mulai naik, dia memilih pada takut. Sesungguhnya di sini karena dia ketakutan mencari pemanggil arwah. Di sini saya katakan ketakutan ini sama dengan takut akan dalam satu arti dalam takut dengan Tuhan. Dan kita pun bertanya, adakah aku takut pada Tuhan? Apakah dengan ketakutan saya seperti Saul akan sembarangan mencari jalan keluar? Atau saat ini aku tidak peduli hal lain, tetapi aku takut pada Tuhan, yang menjadikan ketakutan ini menjadi kekuatan yang besar. Saya sejajar dengan Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kehidupan saya apa yang terjadi, dan bagaimana Tuhan Engkau melihat kesusahan saya, dan reaksi saya bagaimana pandangan-Mu pada saat menghadapi yang susah. Kita sangat perlu bertanya bagaimana menurut pandangan Tuhan, maka di situ ada jalan keluar. Dan kita kembali pada Kisah
ayat 8 sama dengan 25. Di ayat ke-8 di dalam dikatakan Saul mencari perempuan pemanggil arwah itu, dan tempat itu bernama Erdor, Diendor. Ini bukan di tempatnya Israel karena Saul, para pemanggil arwah itu menjadi hal yang terlarang. Jadi orang-orang ini harus pindah keluar dari negara mereka untuk terus bisa berdagang. Bahkan Endor ini mereka juga harus melewati tempat orang Filistin berkemah, yaitu Sunam. Saul mencari pemanggil arwah ini bisa mungkin menjadikan perhatian dari musuhnya. Pada saat ia bertemu dengan perempuan ini dia dengan jelas bertanya dengan dia. Pada saat Alkitab menulis pemanggil arwah, orang-orang ini adalah golongan terendah. Karena di orang Yahuda, mereka sangat mengucilkan orang-orang pemanggil arwah, dan terhadap status dari Saul sangatlah seperti silang. Seorang Saul harus tengah malam berganti baju mencari orang pedagang gelap perempuan yang bekerja yang sangat tidak disukai oleh Allah Israel, yaitu memanggil arwah. Keadaan Saul yang kasihan, dia sangatlah kasihan melihat seorang raja menjadikan dia demikian. Kita lihat ketakutan membuat orang bisa sampai ke langkah ini. Di ke-9 dijawab perempuan itu, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari negeri para pemanggil arwah dan roh pelamar. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Perempuan itu mengingatkan Saul, kamu berbuat demikian, itu salah. Tapi di ayat 10 bersumpahlah Saul, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak ada kesalahan tertimpa padamu karena perkara ini. Di sini satu posisi yang salah. Dia menggunakan tentang keagamaan, melakukan perkara yang tidak sesuai. Dia menjadi raja, dia berbuat demikian, dan juga ini orang yang tidak mendengar, orang yang tidak takut pada Tuhan, titik yang tidak baik. Di situ ada keagamaan, tetapi pada saat ia tidak mendengar, di hatinya tidak takut akan Tuhan, maka dia akan menggunakan kerohanian untuk membenarkan diri sendiri, membenarkan kenyataan. Saul demikian, dan bertanyalah pada diri kita sendiri, terlebih lagi kita yang menjadi pemimpin, mungkin ayah, ibu, atau ketua sel. Kita punya tugas untuk mengajar baik kepada anak kita atau anak-anak rohani kita. Kamu berbuat demikian, bukankah Tuhan untuk Tuhan tidak berkenan, dan lain-lain. Kita punya hak untuk berbuat demikian. Tetapi terlebih dahulu, apakah kamu orang yang mau mendengar, orang yang takut akan Tuhan? Kalau kamu seorang pemimpin rohani, hatimu tidak mendengar atau tidak takut akan Tuhan, benar dia akan menggunakan keagamaan atau cara kerohanian untuk membenarkan perkara, mengambil keputusan. Itu akan membuatkan satu yang membahayakan. Ini satu integras. Apakah kita benar mendengar? Apakah kita memang berhak berbuat demikian? Dan kisah tidak seluruhnya saya jelaskan, tapi yang ingin saya perlihatkan ayat 13.
Dia tahu perempuan itu tahu bahwa tamunya itu adalah Saul. Dia sangat takut. Mengapa kamu datang di sini? Kamu sendiri berkata ini hal yang terlarang. Apakah kamu untuk mencelakakan aku? Tapi Saul berkata, jangan takut. Ayat 13. Janganlah takut. Kamu panggillah arwah, panggillah Samuel, agar aku bertanya kepadanya. Saul tidak takut hal pemanggil arwah, tapi dia sangat takut kepada orang Filistin. Sesungguhnya dia tidak takut kepada Allah. Bagi orang yang normal, kamu berbuat demikian sangatlah melakukan kesalahan yang besar kepada Tuhan. Malah sebaliknya dia di situ menghibur untuk perempuan pemanggil arwah itu untuk jangan takut. Kita bisa melihat dia orang yang tidak integras dan juga orang yang takut. Kita lihat di ayat 18. Kisah ini sangat spesial, menceritakan tentang memanggil arwah. Mungkin kamu pun akan bertanya, apa benar yang dipanggil itu Samuel? Sangat sesuai dengan yang dikatakan di dalam Alkitab. Ada kemungkinan memang hal demikian terjadi, atau ada kemungkinan itu roh jahat yang muncul. Walaupun bagaimanapun, pada saat pemanggil arwah ini menggunakan Samuel menjawab Saul, di ayat 18 dikatakan, Samuel menegur Saul, karena engkau tidak mendengar suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Di sini kita melihat Samuel mengucapkan kata-kata ini, hal yang terakhir pembicaraan Allah kepada Samuel. Ya, sampai saat ini Saul tidak bertobat. Jadi di ayat 19, juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku. Istilah besok kamu dengan anak-anakmu akan mati. Dan reaksi dari Saul, dia sangat ketakutan. Ia rebah ke tanah, ia sangat ketakutan. Dan juga karena tak lagi kekuatan, sampai hari semalam ia tidak makan apa-apa. Ini kesempatan untuk Saul bertobat. Dari pengajaran sejarah, pengalaman saya, kalau Saul ketakutannya menjadikan ia takut akan Tuhan, kembali seraras dengan Tuhan. Aku sungguh bersalah kepada Tuhan, aku tidak layak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Di hadapan Tuhan dia menangis dengan penyesalan, mengaku akan kesalahan. Saya kira Tuhan akan memberikan kesempatan bagi dia. Setidaknya tidak perlu bersama anaknya kehilangan nyawa. Memang ini tidak dikatakan dalam Alkitab ini. Menurut pikiran saya, Allah dia panjang sabar. Pada saat Daud dalam rumah tangganya timbul masalah, bahkan dia membunuh suami orang untuk mendapatkan istri orang, dia langsung bertobat. Bahkan dia juga ada hasil yang sangat tegas, tetapi janji Allah tidak mengalir dari keluarganya Daud. Tapi karena Saul, karena ketakutan, dia lupa akan Tuhan, dia lupa akan dia masih bisa untuk takut akan Tuhan, dan akhirnya Saul pun dengan nasib yang buruk sebagai akhirnya.
Saudara-saudari semua, di antara kita mungkin kamu juga menjadi orang yang takut karena Saul melihat situasi yang bermasalah. Dia membiarkan ketakutan ini untuk terus merambat. Karena ketakutan dia lupa akan Allah. Dia lupa untuk mendengar. Tapi saya percaya pada di Saul, di segala saat dia kembali di hadapan Allah, masih ada jalan keluar. Jadi saya memberi semangat bagi saudara-saudari semua. Walaupun saat ini kamu menghadapi kesusahan atau di antara kita akan menghadapi situasi yang susah, kita boleh takut. Ini adalah hal yang normal bagi manusia. Tapi kita ubahlah bersama waktu ketakutan ini menjadi takut akan Tuhan. Jangan takut keadaan lebih besar dari takut akan Tuhan. Jangan takut tentang uangmu atau perumah tanggamu, lebih takut daripada Tuhan. Posisi demikian itu terbalik. Kamu akan tidak mendengar kembali suara Tuhan, sebab Tuhan ingin menolong kita. Jadi hati kita setiap hari harus selaras dengan Tuhan. Janganlah takut, takutlah akan Tuhan. Mari bersama kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Oh. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita dengan lagu pujian ini. Kita datang di hadapan Tuhan untuk mengikuti Dia. Haleluya.赞黎明，我要一心呈现你，我要一心呈现你，在主神面前歌颂你，我要向你的圣殿下拜，为你诚实。作为因你慈爱永远长存，我虽行在困苦患难中，你去必将我救活。我要歌颂耶和华作为。就是你必与我，不离我，是我心里有能力。我要一心，我要一心呈现你，在主神面前歌颂。向你的圣殿下来，为你慈爱和诚实称赞黎明。我要一心呈现，我要一心呈现你，在主神面前歌颂你。我要向你。圣殿下来，为你
真是来自爱产下的笔。我要歌颂耶和华作为，因你慈爱永远长存。我虽行在欢呼患难中，你是必将我救活。我要歌颂耶和华作为，因你的名大有荣耀。我不求是你必与我，鼓励我，使我心里有能力。我要歌颂，我要歌颂耶和华作为，因你慈爱永远长存。我虽行在欢呼患难中，你是必将我救活。我要歌颂耶和华作为，因你的名大有荣耀。我不求是你必与我，鼓励我，使我心里有能力。主，我哋讚美你， Tuhan kami memuji Engkau, 稱謝你。 kami mau seumur hidup bersyukur kepadamu, sebab Engkau maha besar. Setiap hari kami mengangkat tangan kami untuk memuji Engkau. Engkau layak untuk mendapatkan pujian, Engkau layak untuk mendapatkan keagungan. Mari saudara semua kita memuji Tuhan Allah kita. Setiap hari kami bisa mendengar firman-Mu dan beribadah kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, baik keadaan kami berhasil atau tidak berhasil, kami tetap mau memuji nama-Mu, memuji nama-Mu. Bukan hanya karena kami dalam kesusahan, kami hanya berdoa padamu, tetapi di saat kami baik pun kami tetap berdoa padamu dan terus memuji, beribadah kepadamu.就是你与我，鼓励我，使我心里有能力。係啊，主，當我哋呼求你嘅 Tuhan, pada saat kami berseru kepadamu, semangat-Mu, kasih semangat-Mu, memberikan semangat kami setiap orang. Tuhan, Engkau tahu kami setiap hari kami lemah, kami tidak sanggup. Ada kalanya dalam kami menghadapi perkara, kami tidak bisa tertuju padamu. Pada saat kami menghadapi perkara, seringkali kami tersesat, kami bisa takut. Kami akan menggunakan cara kami sendiri untuk mencari jalan keluar. Pada saat kami tidak tahu bagaimana, kami hanya berseru padamu agar Engkau melaksanakan apa yang hendak aku laksanakan. Karena ketakutan ya Tuhan, kelemahanku menjadi sesat. Tuhan, mohon kepada Engkau, beri aku hati agar tertuju padamu, selaras denganmu.
tidak mau sendiri berjalan, tidak mau demi untuk melindungi diri sendiri, menggunakan cara sendiri dan kekuatan sendiri, mengambil mengambil keputusan dalam segala perkara. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami integras dengan-Mu. Mohon kepadamu ya Tuhan, agar kami menjadi orang yang takut akan Engkau. Tolong kami di dalam ketakutan kami bisa mencari Engkau. Allah Bapa, mohon Engkau tolong kami setiap orang perlu akan Engkau. Hari ini Tuhan, pada saat renungan pagi, baik Saul maupun Daud, di hati mereka juga penuh dengan ketakutan. Karena ketakutan kami akan mengambil pilihan yang salah. Karena ketakutan kami bisa pergi dari Tuhan. Seperti hari ini, hidup kami, keadaan kami, kapanpun, baik itu dari kecil atau besar, kamu dalam ketakutan. Orang lain berkata kepadamu karena demi menghindar, demi menutupi, kamu takut untuk merespon. Kamu tidak berani jujur memberitahukan kepada orang. Dan di dalam hatimu, di dalam kesusahan, kelemahan, dalam kesehatan, mungkin kamu sakit, kamu takut, tidak tahu pada Tuhan apakah bisa menolong aku. Kamu terus-menerus mencari banyak cara. Bahkan saudara-saudari semua, kita takut soal keuangan kita. Dan mungkin tabungan kita sudah tidak ada. Di mana jalan keluarku? Tuhan, bagaimana Engkau menolongku? Minggu ada kerja. Aku tidak lagi untuk beribadah, merayakan Sabat, atau tidak ikut cell group, dan banyak ketakutan berbeda-beda. Hari ini saya mengundangmu, kalau kamu orang yang takut dan terus ketakutan ini memenuhimu, saya mengundangmu untuk berdoa padamu. Yang bagi di online, silakan letakkan tangan di atas hatimu, karena takut kamu tidak berani mencari Tuhan. Karena ketakutan aku memilih jalan dunia. Karena ketakutan aku tidak bisa dihalam Tuhan. Saya mengundang saudara semua untuk berdoa. Tuhan mau menyembuhkan kita. Kita jangan karena ketakutan meninggal Tuhan. Jangan karena takut kita pergi dari Tuhan. Tuhan, mohon Engkau tolong saudara-saudari kami yang termasuk yang di online. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Takut itu bukan dari Tuhan. Hari ini Tuhan mau menyelamatkanmu. Kita setiap orang beritahukan kepada Allah kita keadaanmu bagaimana, apa yang kamu takuti, baik perekonomian atau hubunganmu dengan sesama, atau tentang kesehatanmu, bermacam-macam ketakutan, beritahu pada Tuhan. Atau dari kecil hingga dewasa kamu harus berpura-pura baik. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita, tidak perlu dalam ketakutan menghalangi hubungan dengan Tuhan. Makan kesehatan. Serahkan ketakutanmu pada Tuhan. Di dalam hidupmu, mungkin kamu merasa tidak takut. Bagaimana dengan keluargamu, kerabatmu? Adakah seperti Saul yang menjadikan kamu sangat khawatir akan dia? Mari bersama kita datang di hadapan Tuhan. Ketakutan itu adalah musuh yang kuat, yang selalu mempengaruhi kita. Puji Tuhan, kita ada kitab Samuel yang terus berbicara kepada kita agar seluruhnya menyelesaikan ketakutan kita. Daud dan Saul, kedua-duanya juga ada ketakutan.
Tapi mengapa seorang berkenan bagi Tuhan, yang satu tidak disukai? Yaitu karena hati yang mau bertobat. Tuhan, mohon kepadamu, tolonglah kami. Kami tidak mau takut ini yang mempengaruhi hubungan sesama dengan Engkau. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Hanya kasih-Mu. Hanya karena kasih karunia-Mu, kami baru bisa dari jerat ketakutan ini dilepaskan. Mari kita masuk di dalam lagu ini. Tuhan, mohon Engkau bentuk hatiku. Tuhan, sungguh aku ingin sungguh-sungguh bertobat, datang di hadapan-Mu. Mohon Engkau ampuni kesalahanku, sucikanlah harta mata kami, Tuhan. Bentuklah hidupku agar aku hidup berkenan bagi-Mu. Sucikan hatiku, Saya mengundang saudara untuk pejamkan mata. Tuhan, kami tidak mau berjalan dalam akal atau penalaran kami untuk mencari bantuan dunia. Tuhan, dalam pertumbuhan kami, kuasa yang membuat kami ketakutan, hanya Engkau yang bisa menolong kami, yang bisa mencabut akar ketakutan ini. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu. Tuhan, Kau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Segala perkara di dalam tangan-Mu. Masih takutkah kami? Tuhan, iman kami sangat kecil, sangatlah sedikit. Kami hanya mengandalkan diri kami sendiri. Kami mengandalkan situasi. Kami tidak mengandalkan Engkau. Tuhan, bagaimana Engkau menolong Daud bertobat sungguh-sungguh, menjadi orang yang berkenan bagi-Mu. Hari ini Tuhan, mohon Engkau berikan hati pertobatan yang sangat dalam kepada kami. Kami tidak mau lagi untuk takut, karena ketakutan telah mencelakakan kami sehingga kami meninggalkan takdir dan penjagaan-Mu. Bahkan kami tidak bisa mendengar suara-Mu. Keras hati kami sampai kapan? Tuhan, kami tidak mau lagi takut, karena ketakutannya membuatkan kami tidak integrasi. Tuhan, kami mau merangkul padamu. Saudara semua, kita serahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Beritahu kepada Tuhan, aku tidak mau takut lagi. Tuhan, tolonglah aku. Aku tidak lagi takut. Nggak ada orang peduli sama saya. Aku tidak peduli pekerjaan ini.
Dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan semua itu pergi dari kita. Ketakutan pergi dari kita. Kita menerima kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita. Tuhan tolonglah kami. Saudara semua, kita bersama datang di hadapan Tuhan, beritahu pada Tuhan, Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu, kami berdeklarasi, kami tidak mau lagi takut. Kasih-Mu saat ini Tuhan penuhilah kami, karena Engkau Allah yang baik. Mari bersama kita masuk dalam doa rohani. Tuhan, bukalah mata hati kami, karena ketakutan mengambil keputusan yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami deklarasikan kamu mau menjadi orang yang bisa mendengar. Tuhan, kami takut pada Engkau, kami takut dan kami menang dari segala ketakutan. Yang kami terima adalah janji-Mu dan kasih-Mu tidak pergi dari kami. Tuhan, kami deklarasikan karena kasih-Mu kepada kami, segala ketakutan pergi dari kami. Tuhan, kami percaya akan janji-Mu. Tuhan, berilah kasih karunia-Mu, berilah belas kasihan-Mu, agar kami sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu. Tuhan, kami seluruhnya percaya kepadamu. Kami deklarasikan kami menjadi orang yang punya iman, orang yang mengikuti Engkau dan orang yang mendengar. Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih. Kita angkat tangan berseru kepada Roh Kudus. Hanya Roh Allah yang bisa memberikan damai. Yang diberikan bukan hati yang takut. Yang diberikan itu damai, beri iman dan sukacita. Lebih lagi hanya Roh Kudus yang mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Hanya kasih Allah yang bisa menghapuskan segala ketakutan kita. Kasih melenyapkan ketakutan. Mari bersama kita mohon Roh Kudus untuk mencurahkan pada kita. Roh Allah dicurahkan bagi segala ketakutan, roh jahat keluar dari kita, yang menekan kita, yang dari tekanan, yang dari roh jahat keluar dari kita. Roh Kudus memenuhi kita. Mari kita berseru, kita berdoa di dalam hati kita, mohon Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus keluar dari kita, ketakutan keluar dari kita, segala yang menekan, ketakutan yang menekan kita keluar dari, pergi dari kita. Roh Kudus, Engkau datang, kami menyambut Engkau, kami perlu akan Engkau, kami perlu akan Engkau. Roh Kudus, Engkau beri, curahkan kasih Allah Bapa kepada kami. Kasih Bapa Surgawi Engkau curahkan di dalam hati kami. Bapa kami di surga, Ia yang mengasihi kami, kasih yang sempurna, bahkan anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Dalam kasih-Nya kita tidak lagi takut, di dalam kasih-Nya kita berani, di dalam kasih-Nya kita bisa mendengar suara yang datang dari Allah, karena Ia mengasihi kita, karena Ia mengasihi kita.
Engkau buang segala ketakutan kami. Tuhan, Engkau buang segala keraguan kami. Semua keraguan pergi dari kami, sebab Tuhan Engkau mengasihi kami. Aku yang dikasihimu. Aku tidak lagi ragu-ragu. Aku tidak lagi takut. Syara baba 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 Percaya Tuhan, percayalah Tuhan yang akan menyelesaikan segala perkaramu. Tuhan yang akan bertanggung di dalam hidupmu. Percaya kepada Allah. Percaya karena ada Allah, karena kamu, Tuhan akan membantumu, akan menolongmu. Tuhan mengasihimu dan menolongmu. Penuhilah kami Tuhan. Tuhan, penuhilah kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami setiap orang. Penuhilah kami dengan kasih-Mu. Kami bisa dengan berani di dalam kasih-Mu. Kami bisa berdiri di dalam kasih-Mu. Kami tegar untuk terus maju. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati kita setiap orang, setiap hari dipenuhi oleh Roh Tuhan, dipenuhi oleh kasih Allah, membawa kasih Allah, bawa iman ini dimanapun kamu berada, dimanapun kamu pergi, Roh Allah ada padamu. Roh Tuhan Allah menyertaimu, memberikan damai, memberikan iman. Lebih lagi, Dia memberikan kasih dan sukacitanya. Di dalam kasih Allah, kamu tidak takut. Di dalam kasih Tuhan, kamu bisa mendengar suara Allah. Hatimu semakin teguh. Hatimu menang. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Lebih dalam lagi hari ini mengalami penyertaannya, mengalami kemenangannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita renungan pagi sampai di sini.